Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah, selamat berjumpa lagi pada sesi kongres, yaitu ngawangkong beres-beres. Sahabat Rahmatul Ummah yang dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini saya lihat di media sosial, terutama di YouTube, banyak sekali ustadz-ustadz yang eksis berdakwah melalui media sosial, yaitu YouTube. Nah, kebetulan saya bertemu dengan dua orang narasumber, dua orang ustadz yang kebetulan beliau juga sama-sama eksis di YouTube. Baik, sahabat channel Rahmatul Ummah, kita korek apa motivasi beliau sehingga beliau juga ikut eksis di YouTube. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah damai. Alhamdulillah. Walaupun di musim pandemi. Alhamdulillah di masa pandemi masih bisa santai, bisa ngobrolnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Kiai Hasan, bagaimana kegiatan dakwah di musim pandemi ini? Ya, alhamdulillah, kalau dakwah keliling dari panggung ke panggung, rupanya gulung tikar dulu sementara karena ada lockdown PSBB. Jadi saya lebih memilih ceramah dakwah lewat YouTube. Mungkin itu lebih tepat karena untuk menjaga keamanan. Apalagi saya positif, gak punya duit. Kalau dari masjid ke masjid masih berjalan, Ustaz? Alhamdulillah, kalau dari masjid ke masjid cuma itu jaga jarak. Bagaimana Pak Ustadz? Alhamdulillah untuk saat ini tetap pengajian seperti biasa. Walaupun kemarin kan sempat agak genjeleng. Apa itu genjeleng? Genjeleng teh heboh. Iya, agak heboh. Musim pandemi, tapi alhamdulillah ya sekarang pengajian kembali berjalan lancar, walaupun tetap kita menjalankan prosedur ya. Apa namanya, protokol. Oh iya, protokol kesehatan ya. Pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dan aktivitas yang lain mungkin termasuk ya salah satunya via media sosial seperti ini. Alhamdulillah. Sahabat Rahmatul Ummah, kalau Bapak Kiai kan udah pada tahu, beliau adalah narasumber dari Rahmatul Ummah Channel. Kiai yang satu lagi ini, Pak Ustadz, nama channelnya apa Pak Ustadz? Karena saya bintang tamu di sini. Iya betul, bintang tamu, orang panggilan. Assalamualaikum buat sahabat Rahmatul Ummah yang belum kenal, salam kenal semuanya. Semoga kita ada dalam rahmat Allah. Amin, 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 amin. Channel saya ini nama saja supaya mudah diingat. Oh iya. Karena nama pribadi gitu. Iya, nama pribadi karena orang Sunda. Jadi selalu muda terus. Iya. Namanya Ujang. Ujang Ismatullah. Silahkan dilihat di bawah ya, ada ya. Iya. Nanti subscribe, Oh iya. Sahabat Rahmatul Ummah, tolong di-subscribe juga channel Ujang Ismatullah. Pak Kiai, bisa ceritakan kepada kami bagaimana awal dibentuknya channel Rahmatul Ummah? Alhamdulillah, saya membentuk channel Rahmatul Ummah diawali dari bulan Ramadan kemarin 2020, tepatnya Ramadan 1441 Hijrah. Sebetulnya dari dulu ada juga para sahabat yang memohon kepada saya agar tausiah saya itu dulu kan melalui audio terus, audio WA itu ya, audio WA ya di grup. Karena ada orang yang penasaran, katanya bagaimana kalau dimasukkan ke YouTube. Pengen lihat wajahnya. Iya. Tadinya saya menolak dengan tujuan kan kalau saya tampil wajah itu kan takut ketagihan ngeliatinnya. Jadi Roy Martin takut. Iya, takut kalah nanti. Enggak saingan. Gitu. Iya, sehingga suatu ketika saya tidak tahu bahwa tausiah saya itu sudah masuk YouTube. Saya juga itu taunya dari orang lain. Ya, kata saya, udah terlanjur basah. Lanjutkan aja karena ini mungkin ada manfaatnya juga. Itulah
salah satu berdirinya channel Rahmatul Ummah. Nah, begitu ceritanya awal dibentuknya channel Rahmatul Ummah. Sekarang ke narasumber channel yang lainnya, yaitu channel Ujang Ismatullah. Bagaimana Pak Ustadz awal dibentuknya, awal dibikinnya channel Ujang Ismatullah? Awal berdirinya channel itu tepatnya lupa ya saya. Sebetulnya jadi udah lama itu. Udah channel lama itu. ya. Jadi bukan channel Dimulai yang dari baru. iseng apa bagaimana? Awalnya seperti ini. Awalnya ketika ada satu pengajian, nah kemudian ada yang merekam. Nah rekaman itu dikirimkan ke saya terus diupload ke YouTube. Oh, Dan itu didem ya, lama nggak dibuka-buka, nggak tahu ya. Nah asal upload aja. asal upload aja, udah apa ya namanya, nothing tulus lah. Nothing tulus. Upload satu video, 3 video kalau nggak salah. Tek, udah berapa lama nggak tahu, 4 tahun berapa lama, tiba-tiba ada WA masuk, Pak Ustadz, ini saya sedang menyimak ceramahnya gini, ada channel yang lain nggak, ada ceramah yang lain nggak. Ternyata begitu saya lihat view-nya sudah 3 ribuan. Nah, apa salahnya Oh iya, kita lanjutkan sebagai dokumentasi juga. sudah luar biasa itu. Biasa Kalau di luar. luar 3.000. Ya karena itu sudah karena bertahun-tahun dan ya nothing Oh tulus lah. iya iya. Dilepaskan gitu lah, kumaha lah pokoknya berenang. Baik, selanjutnya Pak Kiai, sekalipun setelah diceritakan tadi bahwa awal berdirinya itu bisa dikatakan tidak sengaja, mungkin seterusnya ini punya motivasi untuk jangka panjangnya. Motivasi apa yang Bapak-bapak punya? Alhamdulillah, kalau motivasi saya, kalau lihat di medsos semacam di YouTube, kan sebagian besar itu hampir 60% banyak dunia hiburan. Untuk menyeimbangkan antara hiburan dan dunia seni yang ditayangkan di YouTube, maka kami bersemangat untuk membuat channel Rahmatul Ummah, yang mana isinya tausiah secara Islamiah. Betul. Juga motivasi saya, istilahnya kan kalau pengajian, di pengajian misalkan ceramah cuma 1 kali didengar, tapi kalau di YouTube jadi orang itu bisa berulang kali. Mungkin orang itu ngaji nggak paham 1 kali, kemungkinan 2 kali misalkan ditonton mungkin ada pemahaman karena udah 2 kali mendengar, apalagi 3 kali. Jadi lebih paham. Ya, juga jangka panjang kami untuk mengisi tausiah melalui channel Rahmatul Ummah, kan manusia itu kalau harimau mati meninggalkan belangnya, saya tidak mau mati meninggalkan hutang, enggak. Tapi saya mati ingin mendapatkan ilmu yang telah saya sebarkan. Betul sekali Pak Ustadz. Kadang-kadang saya sendiri pun ketika mendengar tausiah sekali, hari berikutnya itu sudah lupa. Jadi kalau misalkan ada rekamannya, kalau misalkan lupa ingin diingatkan lagi, bisa menonton ulang gitu Pak Ustadz. Jadi itu mungkin salah satu manfaat daripada dakwah melalui media sosial Iya. YouTube. Sekarang Pak Kiai, bagaimana motivasinya Pak Kiai? Motivasi saya ketika membuat channel, melanjutkan mungkin ya Oh, lebih iya. tepatnya, karena ditunda. Karena ditunda beberapa tahun, melanjutkan. Oh ya, motivasi. melanjutkan dari sana ya. Ya. Satu, jujur saja, berlanjutnya channel ini karena pandemi. Oh iya. Ya, iya, karena betul. lebih banyak cingogo di bumi, pemirsa gitu tak. Jadi daripada ngahulang aya HP ngisi rekaman gitu Iya, tak. nge-vlognya banyak. Ya, nge-vlog lah seperti itu. Ya, itu sebetulnya itu mungkin itu lebih ke alasan ya. Iya, iya. Alasan. Untuk motivasinya sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan Pak Kiai tadi yang disampaikan. Itu yang pasti menambah khazanah keilmuan. Betul. Ya, menambah. Yang saya lihat kan seperti ini ya. Jadi begini Pak Nana ya. Ketika saya melihat di channel YouTube itu kan untuk masalah agama, ya seperti kita mafhumi, ada beberapa pemahaman. Ya, ada beberapa pemahaman termasuk kalaupun mazhab. Iya. Ya, jadi kita untuk menambah khazanah keilmuan. Nanti tentunya pemirsa lebih bisa memilah dan memilih ya, untuk menyeimbangi
dengan terkadang ada yang seperti ini loh. Ada kondisi ketika di masyarakat itu bingung dengan kebiasaan mereka. Karena banyak di YouTube itu dengan pemahaman yang lain. Bukan yang lain salah gitu loh. Ya, karena mereka juga mempunyai dalil. Akan tetapi ya kita seimbangi. Jadi banyak ngalelep lah gitu. Ya, termasuk untuk khususnya sebagai kami ini yang menggunakan kitab-kitab kuning dengan pemahaman Syafi'iyah, betul ya, Pak? Betul. Nah, itu lubang ngalelep gitu. Kita angkat kembali seperti itu. Dan supaya Ustadz kampung itu ulah tinggalin lah gitu. Iya. Dan termasuk tadi yang terakhir itu oleh Pak Kiai di garis bawahi, ketika saya meninggal, ya mudah-mudahan kita semuanya panjang umur. Amin. Ada yang ditinggalkan, termasuk untuk anak-anak kita ya Pak Kiai. Iya, betul. Untuk santri-santri mungkin nanti dibuka, oh ini termasuk kan ada pengalaman satu pondok ketika pendiri muassis atau muassis pondok itu wafat, santrinya itu mencari dokumentasi ternyata tidak ditemukan. Hanya dari sekian ratusan bahkan mungkin jutaan kali ceramah hanya satu video yang didapatkan. Nah itu mudah-mudahan ini ada manfaatnya yang terus akan mengalir. Amin. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah, motivasinya pemirsa sangat mulia sekali, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dan mendapatkan manfaat yang lebih lagi. Amin. Kemudian Pak Ustadz, kalau di YouTube itu kan misalnya sudah mencapai batas standar minimal, itu akan mendapatkan AdSense. Misalkan ini channel Pak Ustadz, Pak Kiai sudah mencapai batas minimal dan disetujui oleh YouTube. Bagaimana menurut Bapak-Bapak dengan mendapatkan AdSense, timbal balik daripada YouTube? Kalau saya pribadi mengejar finansial itu bukan tujuan utama. Ibaratnya gini, saya mau ke Cibadak, tiba-tiba ada misalkan orang yang ngasih masker, ada yang ngasih air, masa saya tolak? Tujuannya saya bukan mengambil masker dan mengambil air. Tujuan saya itu ke Cibadak lurus. Tujuan saya itu mengamalkan apa yang telah lama saya cari dan geluti di pondok pesantren, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh saya sendiri, bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa menjadikan kebanggaan guru saya yang sudah tidak ada. Jadi tujuan saya bukan berarti parkir untuk masalah AdSense atau finansial. Seperti saya tadi, saya tujuan ke Jakarta, adapun kalau ada orang yang memanggil dan memberi air, memberi makanan, masa saya gak ambil? Walaupun itu bukan tujuan. Ibaratnya kita mencangkul di sawah, ya, kemudian ada belut. Iya, itu seperti itu. Masa tidak diambil? Iya. Itulah tujuan saya. Tidak ada tujuan yang lain. Saya tidak bermaksud dengan mencari ketenaran, tidak ada. Apa yang harus ditenarkan dengan posisi semacam diri saya ini, bahasa juga sederhana, pendidikan tidak begitu tinggi, tapi walaupun tidak begitu tinggi pendidikan saya, tapi mau bercita-cita seperti orang-orang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada saya, itu intinya. Bisa disambung Pak Kiai? Sebetulnya ketika sesuatu tujuannya uang, capek ya. Capek. Iya pasti. Jujur, capek. Membuat satu video seperti ini kita membutuhkan modal, itu mungkin tidak akan terkejar. AdSense can menang modalnya keluar gitu ya. Jadi intinya satu, karena memang tadi untuk kami mungkin karena ada ngomong tinggi ngeunah we gitulah, biasanya sudah tidak jadi beban. Kalaupun tidak dipungkiri nantinya aya belut teh mah. Iya. Gitu. Kenapa tidak? Bukan tujuan utama. Soalnya kayak kebayang kan tadi seperti yang diceritakan, satu harus sekian ribu jam, harus sekian subscriber. Capek gitu ngejar itu. Tapi ketika nanti dengan sendirinya ya kita menikmati hasilnya dengan nikmat, mungkin seperti itu. Dari selama berjalannya channel Bapak-Bapak Kiai ini, kan mungkin tanggapan positifnya sudah pasti lebih banyak. Ada tidak tanggapan yang sifatnya miring atau yang berbeda
kepada Bapak-Bapak Kiai dari pemirsa atau masyarakat sekitar dengan adanya channel YouTube Bapak-Bapak ini? Kalau kepada saya, alhamdulillah saat ini belum ada, tapi tanggapannya masih positif-positif. Ya, belum ada yang misalkan komentar tentang negatif tentang tausiah saya, karena mungkin dengan keilmuan mereka, ketika seseorang mencela seseorang yang berbuat baik, ternyata itu salah satu perbuatan yang merusak Islam juga. Oh, iya. Jadi apabila seorang sedang berbuat baik, tidak didukung, apalagi dijelek-jelekan. Jadi yang merusak Islam itu bukan orang kafir saja, ternyata ada musuh dalam selimut. Isinya begitu. Maka walaupun ada, tetap saya akan terus maju. Kenapa? Kalau misalkan seseorang amalun li ajli nasriya wa tarkul amal li ajli nasriya. Jadi perbuatan seseorang yang dikatakan kategori ria itu apabila berbuat amal, berbuat sesuatu kebaikan bukan karena Allah, tapi ingin dipandang hebatlah sama orang. Saya nggak begitu. Ya. Juga ketika saya berhenti berdakwah karena ada yang komentar negatif, saya berhenti. Itu pun namanya ria juga. Maka saya akan, insya Allah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur saya, menyehatkan misalkan badan saya, fisik saya, dan mental saya, insya Allah saya akan lanjutkan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa murru bil ma'ruf, teruslah kalian menyerukan kebaikan, walaupun kebaikan tersebut belum pernah kamu lakukan. Wanhau anil munkar, dan laranglah kejelekan, kejahatan, walaupun kejahatan itu sendiri kamu yang melakukannya. Itu motivasi bagi saya. Karena apa? Karena ada gini. Jadi seseorang mempunyai kewajiban menyuruh sholat walaupun dianya gak sholat. Seorang pencuri pun berkewajiban untuk melarang mencuri pada orang lain walaupun diri mencuri. Jadi ulah ngajakan maling. Ya, boleh jangan maling. Walaupun maling jangan ngajak maling, tapi bisa melarang kepada maling yang lain. Itu terkandung dalam kitab Tanbihul Muqtadin juga ada itu. Itu motivasi bagi saya itu. Masya Allah, ilmu lagi yang baru lagi bagi saya khususnya nih. Mudah-mudahan berguna juga bagi para sahabat Rahmatul Ummah. Pak Ustadz bisa mendambakan Pak Ustadz? Alhamdulillah selama ini tidak ada, belum ada, tapi mungkin ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi yang saya dengar ya selama ini positif sajalah gitunya. Bahkan banyak yang WA Kang Iraha nu anyar deui gitu. Oh, alhamdulillah. Ya nu anyar deui abdi ngantosan gitu kan. Bagus, ya. Tapi kembali lagi begini, saya sangat ingat satu ucapan yang diucapkan oleh seorang ulama bahwa kulluna ashkhosun adiyun indaman ya'rifuna. Kita itu adalah orang biasa bagi yang kenal, dan kita adalah orang hebat bagi orang yang cinta. Dan kita adalah orang yang pika sebelen kan izin. Jadi apapun yang kita lakukan, Pak Kiai hebat melakukan apa nih ya? Hebat melakukan apa? Tapi kan izin ada izin ya, gitu. Tetap izin. Nah jadi kita tetap terus berjalan. Kalaupun nanti ada anjing yang menggonggong, baledog lah gitunya. Baledog gitu. Terus kafilah berlalu supaya tidak capek ya sudah tadi. Kita tujuannya lillahi ta'ala, apapun omongan orang tidak usah kita dengar. Karena ada orang mah beda-beda tuh resep-resep gitunya. Tidak semua orang, walaupun sekelas sekelas UAS, sekelas almarhum Kiai Haji Zainuddin Ahmad, apalagi kelas orang bukan kelas kakak, kelas tri gitu namanya. Tri impun ngaronyoknya ya. Nah seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan lah, tapi selama ini positif. Mudah-mudahan. Berarti selama ini masih tanggapannya masih alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Itu dari segi motivasi dan tanggapan dari para pemirsa mungkin yang sudah dipaparkan oleh Bapak-Bapak Kiai. Sekarang nih saya mau mengorek lagi satu lagi Pak Kiai. Mungkin sebelum membuat video tersebut harus ada persiapan. Sesulit apa Bapak-Bapak Kiai dalam mencari materi? Itu kalau diceritakan, Masya Allah, kalau membuat satu video masalah daging kurban aja
tidak cukup dengan kita pikir saja. Harus banyak Kalau bagi saya referensi gitu ya, Pak. harus banyak pendapat dari kitab ini begini, dari kitab ini begini. Jadi supaya ceramah saya tidak kabur istilahnya, tetap saya itu sebelum ceramah, sebelum membuat video, walaupun video tersebut maksimalnya cuma 20 menit, minimalnya 10 menit, tapi itu membutuhkan persiapan yang sangat matang. Kenapa? Sekali orang bicara salah, itu fatal. Apa yang telah kita bangun dari awal, dari pondasi, di puncaknya kita salah, udah. Maka untuk menjaga itu, sebelum saya membuat rekaman video, walaupun 10 menit, 15 menit, itu Masya Allah. Karena kan gitu, saya rasakan, kalau mempersiapkan untuk materi video itu, misalkan masih mending kalau pikiran kita sedang tenang. Iya. Nah itu kan bisa fokus. Tapi di saat kita rekaman dituntut oleh masyarakat karena banyak pendengar yang tetap merindukan tausiah kita, sementara kita belum siap untuk mutolaah, kalau istilah pesantren itu ya, untuk mutolaah, untuk menyediakan materi dari kitab-kitab kuning. Kadang-kadang dalam diri kita itu ada permasalahan, masalah keluarga, masalah anu, sehingga pikiran itu tidak fokus. Kita itu berperang sebetulnya. Sementara masyarakat membutuhkan keilmuan, sementara otak kita masih berputar tentang permasalahan itu. Banyak suka dukanya. Tapi insya Allah, kata salah satu pepatah, apabila kamu istilahnya bingung dan banyak pikiran karena memikirkan keluarga atau memikirkan masalah keilmuan, insya Allah menjadi kafarat penghapus dosa-dosa kita. Itu harapan saya itu. Itulah suka dukanya ketika saya sebelum membuat video itu ternyata begitu. Bahkan saat ini masyarakat udah tahu sendiri, selama dari bulan puasa kemarin belum pernah satu hari pun kosong. Iya. Jadi setiap ya ada dua. Jadi satu hari itu kadang-kadang satu video biasa-biasanya. Belum pernah kosong, berarti ini menandakan bahwa saya masih bersemangat. Juga tim kreatifnya, krunya sangat bersemangat. Juga alhamdulillah saya ini berjuang untuk lurus mensiarkan tausiah agama Allah. Saya lebih bersemangat karena saya mempunyai teman seperti Pak Kiai ini seperjuangan dengan saya, duduk di misalkan di MUI Kecamatan Parakan Salak, juga ada dukungannya juga dari tim yang mengerti, tim kreatif yang mengerti tentang dunia per-YouTuban. Kalau saya sama sekali kan buta saya itu. Persilakan Pak Kiai disambung. Untuk kesulitan materi, sebetulnya materi itu banyak ya. Apalagi tadi seperti Pak Kiai mengkaji dari berbagai kitab kuning dan lain-lain, itu sangat-sangat banyak. Al-Quran, mungkin kita kehabisan umur untuk membahasnya. Akan tetapi mungkin satu dari segi kemampuan, ya keterbatasan, kemampuan saya untuk mengkaji. Nah itu. Kemudian ada juga keterbatasan waktu dengan hal-hal yang lain. Juga keterbatasan dengan wegah. itu sebetulnya permasalahannya. Dan juga tadi seperti itu, kita tidak bisa asal menyampaikan. Kita harus mutolaah lah istilahnya. Jadi tidak asal menyampaikan, itu mungkin yang butuh waktu itu seperti itu. Terkadang satu materi yang hanya 10 menit itu bisa 1 sampai 2 hari mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak Kiai atas tanggapannya. Pandangan awam nih Pak Ustadz, banyak tanggapan yang bahwa dengan kita mencari ilmu di medsos itu rata-rata kan produk medsosnya produk Yahudi. Bagaimana tanggapan Bapak-bapak? Silakan Pak Kiai. Untuk YouTube sendiri mungkin ini kembali kepada hukum ya. Iya. Hukum. Untuk hukum ya kita kembali kepada kaidah usuliyah lil wasail hukmul maqasid. Ya. Jadi untuk sesuatu itu tergantung penggunaannya. Oh iya betul. Pisau. Iya. Bisa dipakai ngeretan bawang gitu kan. Dan bisa dipakai membunuh. Tapi bisa juga dipakai hal-hal yang positif. Dan belum tentu pembuat pisau itu membuat pisau untuk membunuh. Iya. Kita harus nonton dulu bahwa mungkin mereka itu hanya pure bisnis lah. Saya mau bikin HP pure bisnis gitu kan. Ya udah kita manfaatkan. Kembali lagi ke kita-kitanya bagaimana pintar-pintarnya mengimbangi begitu Pak mungkin Pak Ustadz. Ya, betul. Jadi sebetulnya untuk kondisi saat ini ya
Sebetulnya kita itu memang banyak dikuasai produk-produk, kita tidak dipungkiri, Iya, betul. dari mulai kendaraan dan lain-lain. Tapi intinya kita ambil manfaatnya saja dan bagaimana kita menggunakan. Baik, pemirsa, kita lanjutkan ke poin terakhir ini mungkin Pak Kiai. Ya, ya boleh, boleh. Mungkin Bapak-Bapak Kiai bisa memberikan pesan, terutama kepada saya sendiri nih, pengguna YouTube, pengguna medsos, dalam menyikapi maraknya dakwah via YouTube ini. Bagaimana? Mungkin ada pesan-pesan tersendiri buat para pemirsa. Silakan Pak. Kalau pesan saya sendiri, mohon kepada para pengguna YouTube ataupun medsos lain, mohonlah bahwa kita manfaatkan umur kita. Kan ada salah satu sabda daripada Siti Aisyah dan sabda daripada Sayyidina Ali yang artinya, apakah artinya hidup saya kalau sehari-hari tidak menambah ilmu? Maka dengan itu, sebelum Anda membuka channel misalkan hiburan, ya, membuka misalkan channel-channel dunia usaha, lebih baik buka dulu channel tausiah. Insya Allah diberkahkan. Tidak ada, Sayyidina Ali tidak mengatakan begini, apakah arti umur saya kalau sehari-hari saya tidak menambah duit? Tidak begitu. Apakah arti umur saya di hadapan Allah kalau saya tidak bisa menambah hiburan? Enggak begitu. Tapi apakah arti hidup saya? Mungkin hidup saya tidak akan berarti kalau tanpa sehari-hari semakin menambah umur, semakin menambah ilmu. Itu aja. Masya Allah gitu istilahnya. Mari kita sama-sama dengan adanya berbagai channel para asatid, para ustadz, para mu'alimin, para ajengan, kita manfaatkan. Yang kita butuhkan itu bukan materi aja. Kita membutuhkan bukan hiburan saja. Ya, hiburan pun misalkan saya pun perlu, ya lebih perlu lagi kita menggali dan mempunyai pedoman hidup bahwa hidup akan terasa mantap, akan terasa barokah apabila selalu dipenuhi dengan ilmu-ilmu nasihat dari agama. Itu saja pesan dari saya. Pak, pesan Pak Kiai silakan. Ada beberapa hal, di antaranya adalah sabda Rasul. Ini yang sangat yang harus kita perhatikan dan sangat memukul saya pribadi. Ketika Rasul bersabda, "Qad sabaqtum sabqan ba'ida. Fastaqim." Perjalanan kamu itu telah jauh. Usia kita semakin bertambah, kematian semakin dekat. Nges jauh mana itu lempang gitu kan. Alam ini pun sudah jauh. Ya kemungkinan kalau Rasul berbicara tentang ciri kiamat pakai ya. Iya. Ciri kiamat itu dulu itu sudah sangat amat dekat dan sekarang sudah amat terjadi. Jadi apalagi lah yang dunia jangan terlalu dikejar. Bukannya tidak boleh mengejar dunia, kita harus seimbang, Jadi intinya hal-hal yang semacam tadi Pak Kiai sampaikan, cobalah dengan siraman-siraman rohani seperti itu. Perjalanan kita amat sangat jauh. Bahkan saya tadi sangat terenyuh ketika mendengar kisah Siti Aisyah dan juga teringat saya kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau itu memimpin menjadi khalifah, ya Allah ya Rabbana, tidak pernah tidur dengan nyenyak. Masya Allah. Karena Umar ayyama khilafatihi la yanamu lailan wala nahara. Jadi Umar bin Khattab itu, Sayyidina Umar itu tidak pernah tidur siang ataupun malam. Pertanyaannya, kumaha sarena menurutnya gimana tidurnya Sayyidina Umar itu? Kapan? Ila rafaqatun bi ra'sihi wa huwa naimun. Jadi ngan ukur sakadar calik bari nunutan cukup tidurnya seperti itu. Ketika ditanya, kenapa wahai Amirul Mukminin Anda tidak pernah tidur dengan nyenyak? Idza nimtu bil nahar dayatu amri. Kalau saya tidur siang, maka saya akan menyanyiakan tugas saya sebagai khalifah. Wa idza nimtu bil lail dayatu umri. Kalau saya tidur nyenyak malam-malam, maka saya akan menghabiskan umur sia-sia. Nah, sekarang kita dengan hiburan segala rupa, nyetel prank nanahonan sih gitunya. Lu prank gitu lah. Mendingan buka channel Rahmatul Ummah. Iya Buka betul. channel Ujian Islam.
megah muka anak entong gitu kan, mudah-mudahan ya seperti itu. Ya kita mungkin seperti itu. Insya Allah sangat bermanfaat dengan cara kita memulai aktivitas kita dengan mendahulukan tolab ilmu melalui media sosial. Masya Allah, terima kasih, sangat berguna sekali terutama bagi saya sendiri pesan-pesannya. Nih Pak Ustadz, satu lagi nih. Mana sih kena gimana? Pas ngopi Iya, jadi cengar. cengar enak. Kalau keberkahan menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu itu kan sudah pada tahu. Ya. Nah sekarang saya mau bertanya, bagaimana nih keberkahan mencari ilmu melalui media sosial? Keberkahannya seperti apa? Silakan pakai. Alhamdulillah, yang saya rasakan semenjak saya membuat channel Rahmatul Ummah yang isinya tausiah, banyak dirasakan manfaat dan keberkahannya. Yang tadinya orang itu, misalkan siapa orang itu, karena setelah saya tampil di HP sehingga bisa mengenal. Betul. Oh ternyata ini wajah asli dengan di YouTube beda. Di YouTube itu lebih hebat. Itu keberkahannya. Juga alhamdulillah karena saya udah masuk YouTube, keberkahannya kadang-kadang saya istilahnya mampir di mana-mana itu kopi juga suka gratis. Itu keberkahannya. Wah ini Pak Ustadz katanya. Ya mudah-mudahan itu aja. Itu keberkahan dari tausiah yang itu sebagian kecil. Belum lagi yang besar-besar yang tidak bisa saya ceritakan gitu. Itu aja. Silakan disambung pakai. Kembali kepada masalah kebarokahan. Iya, keberkahan. Barokah itu kan ziyadatul khair ya. Tadi ziyadatun fil khair. Jadi tambah-tambah kebaikan. Alhamdulillah saya sebagai guest star. Aduh, bintang tamu pemirsa, saya bintang tamu di sini wareg. Wareg lah pokoknya itu barokah di antara barokah ya dari nyambung. Nah kembali bagi pemirsa yang menonton atau menyimak kajian-kajian di Rahmatul Ummah ataupun dimanapun channel apapun, insya Allah bagi mereka juga banyak kebarokahan. Tentunya lebih baik diikuti dengan adab-adaban. Iya. Ya jadi cobalah dengan namanya sidakep bari balem gitu. Jadi naon teh. Iya. Stay cool and lovely. Ya, jadi ya kurang supaya lebih barokah ilmunya Pak Kiai yang disampaikan bab nikah, bab kurban dan lain-lain, coba disimak dengan baik untuk bari gogoleran suku gitu kan. Bari ngopi bagaimana bari ngopi baik. Sebetulnya tetap dapat kebarokahan, tapi alangkah lebih Iya betul. lebih baik. Terus begini lagi, insya Allah jangan takut bagi pemirsa, bagi pengunjung setia Rahmatul Ummah, insya Allah sanad tetap tersambung. Dengan mendengarkan tetap tersambung sanad itu. Beliau dapat dari guru-gurunya. Iya betul. Ya insya Allah tetap tersambung kepada pemirsa YouTube. Tambahan sedikit bagi saya, jujur ini bukan saya di channel Rahmatul Ummah. Ketika pakai menceritakan dari kitab anu gitu, menurut saya lebih hebat daripada yang hanya mengambil dari Quran dan hadis. Bukan artinya kitab kuning bukan dari Quran hadis, bukan. Kan tetap sumber utamanya itu. Sebagai contoh gini, Pak Nana, ketika dari mulai S1 nanti membuat tesis ya S2. Iya. Ketika di dalam tesis atau di dalam skripsi ada di situ daftar pustaka. Iya betul. Misalkan Referensi. manusia dan agama umbahlah maninya. Manusia dan agama apa? Dari karangan siapa keren gitu. Keren. Coba lamun daftar pustaka Al-Quran dan hadis coba. Kira-kira dialungkan mah. Nggak salah kan Quran hadis. Tapi lebih banyak sumber-sumber yang memang oleh yang lebih dikaji. Da urang mau nepi atuh ka ditu. Jadi silakan tonton terus, ini channel hebat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Baik, pemirtub. Jadi nurutan. Sahabat setia Rahmatul Ummah, alhamdulillah, jazakallah khairan katsira. Saya sudah mendapatkan tambahan ilmu dari bapak-bapak dari Pak Kiai sebagai narasumber di dua channel Rahmatul Ummah dan Ujang Ismatullah. Channel Rahmatul Ummah dan channel Ujang Ismatullah.
subscribe. Jangan lupa di subscribe para sahabat. Dari obrolan kita kali ini yang bisa saya dapat di sini, alhamdulillah, pertama bahwa tujuan beliau-beliau ini sangat mulia sekali yang mengutamakan tentang syiar. Adapun masalah AdSense, timbal balik dan sebagainya itu dijadikan nomor kesekian. Yang Nomor penting 270. yang penting meramaikan khasanah syiar Islam. Ya, betul. Begitu Pak Ustadz? Ya, betul. Kemudian poin berikutnya yang bisa saya ambil di sini, kenapa tidak di saat zaman canggih ini, di era industri 4.0 atau industri 4.0, kenapa tidak manfaatkan kecanggihan teknologi ini semaksimal mungkin dengan catatan diambil manfaatnya untuk dunia dan akhirat. Dan kemudian pesan dari saya kepada para pemirsa, terutama untuk saya sendiri gini, sebagaimana sudah diulas tadi oleh Bapak-Bapak Kiai, sebelum kita beraktivitas di pagi hari, sempatkanlah barang 10 menit. Jangan pagi hari aja, siang hari, Ya, itu malam lebih hari. bagus. Siang hari, malam hari, sebelum tidur, ya, Mengimbangi makan lah. sebelum bangun. Sempatkanlah mengklik channel dakwah Rahmatul Ummah dan Ujang Ismatullah. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, selagi kita tidak sempat, bukan mungkin tidak mau mengunjungi majlis-majlis pengajian secara langsung, sempatkanlah mampir di channel kami, channelnya Rahmatul Ummah dan channelnya Ujang Ismatullah. Mudah-mudahan dengan adanya kedua channel ini dan channel-channel yang lainnya mendapatkan ilmu yang semakin bermanfaat dan kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih ke Bapak-Bapak Kiai sebagai narasumber Rahmatul Ummah dan channel Ujang Ismatullah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Kiai disehatkan selalu. Amin. Dipanjangkan usianya. Amin. Karena kami masih sangat butuh dari ilmu-ilmu Bapak-Bapak Kiai berdua. Demikian sahabat setia Rahmatul Ummah, obrolan kita pada saat ini. Sedikit. Oke. Tunggu juga sesi-sesi yang lain mungkin dengan bahasan yang lain. Oh iya, Insya Allah ya, nanti betul, kita betul. akan ngopi bareng lagi dengan Jadi bahasan tidak yang hanya sebatas hari ini. Insya Allah. Insya Allah. Nanti saya yang akan jadi bintang tamu ke channel Ujang Ismatullah. Sekarang Bapak Ujang Ismatullah jadi tamu besar saya. Nanti saya tamu Ujang Ismatullah nanti. Merupakan suatu kehormatan bagi channel Rahmatul Ummah, Iya. ya Pak Kiai ya. Iya. Kehadiran Bapak Kiai Ujang Ismatullah. Nah, para sahabat ya, satu lagi pesan dari Pak Kiai, nantikan konten-konten kami yang lain tentunya ya berbeda dari sekarang. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para pendukung atau subscriber Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan dukungannya dalam bentuk subscribe dan like atau komentar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga mendapatkan pahala menyebarkan ilmu bagi yang suka men-share, membagikan konten-konten kami ke grup-grup WA atau Facebook para sahabat sekalian. Demikian para sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.